Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika mengenai mengubah pecahan. Sebelum kita belajar mengenai mengubah pecahan, sekarang kita ingat kembali materi sebelumnya. Coba, ada berapa bentuk pecahan dan apa saja bentuk pecahan itu? Coba diingat kembali. Ya, bentuk pecahan ada 4. Yang pertama, pecahan biasa. Yang kedua, pecahan campuran. Yang ketiga, pecahan desimal. Dan yang keempat, persen. Dan hari ini kita akan belajar mengenai mengubah pecahan. Kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, dan sebaliknya dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Selanjutnya, kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, begitu juga sebaliknya dari pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Dan dilanjutkan kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi persen, sebaliknya dari persen menjadi pecahan biasa, dan terakhir kita akan belajar mengubah pecahan desimal menjadi persen, begitu juga sebaliknya dari persen menjadi desimal. Kita mulai dari yang pertama. Kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ini sebenarnya sudah pernah dibahas di video sebelumnya yang berjudul bentuk pecahan. Tapi kita coba ingat kembali. Pecahan biasa dapat diubah menjadi pecahan campuran hanya jika pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Coba perhatikan contoh berikut ini. 5/2. Yuk ingat kembali bagaimana cara mengubah 5/2 menjadi pecahan campuran. Ya, yang pertama caranya 5 kita bagi dengan 2 sama dengan 2, dan sisanya adalah 1. 2 kita jadikan bilangan bulatnya, 1 kita jadikan pembilangnya, dan dari mana kita mendapatkan penyebutnya? Penyebutnya kita dapatkan dari pecahan sebelumnya, yaitu pecahan biasa. Jadi penyebutnya adalah 2. Maka pecahan campuran dari 5/2 adalah 2 1/2. Sekarang kita lanjutkan. Kita akan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ini juga sudah dibahas di video dengan judul bentuk pecahan. Tapi kita akan ingat kembali. Coba perhatikan contoh berikut ini. 1/2/3 ini merupakan pecahan campuran dan akan kita ubah menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Coba perhatikan. Yang pertama caranya adalah 1 kita kalikan 3, hasilnya 3, dan 3 kita akan tambahkan 2, hasilnya adalah 5. 5 ini kita akan jadikan pembilangnya. Dan dari mana kita dapatkan penyebutnya? Ya, kita dapatkan penyebutnya dari penyebut bilangan sebelumnya, yaitu angka 3. Jadi pecahan biasa dari 1/2/3 adalah 5/3. Sampai sini sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Sekarang kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal adalah sebagai berikut. Yang pertama, ubahlah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Langkah kedua adalah pecahan yang diperoleh diubah ke bentuk desimal. Sekarang kita perhatikan contoh berikut ini. 1/2 kita akan ubah menjadi pecahan desimal.
Langkah pertama, kita akan mengubah penyebut menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Karena 2 kita akan ubah menjadi 10. Pembilang kita kalikan 5, penyebut kita juga kalikan 5. Maka hasilnya 5/10. Langkah kedua, pecahan yang diperoleh kita ubah ke bentuk desimal. Karena penyebutnya 10, maka ada satu angka di belakang koma. Maka pecahan desimal dari 1/2 adalah 0,5. Kita perhatikan contoh berikutnya. 7/25. Langkah pertama sama, kita ubah penyebut menjadi 10, 100, atau 1000. Karena 25, maka penyebutnya kita jadikan 100 ya. Untuk menjadi 100, 25 kita kalikan 4. Begitu juga penyebutnya, 7 jika kita kalikan 4. Jadi 7 kali 4 sama dengan 28. Dan 25 dikali 4 adalah 100. Karena penyebutnya 100, maka ada 2 angka di belakang koma. Maka pecahan desimal dari 7/25 adalah 0,28. Ada 2 angka di belakang koma karena 100. Dan ini ada 1 angka di belakang koma karena penyebutnya 10. Sampai di sini sudah paham? Kalau sudah paham, kita akan lanjutkan. Kita akan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa adalah sebagai berikut. Langkah pertama adalah ubahlah bentuk desimal ke bentuk pecahan berpenyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Langkah kedua, sederhanakan bentuk pecahan yang diperoleh tersebut. Sekarang perhatikan contoh berikut ini. 0,2. Karena ada satu angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 10 atau per 10. Jadi pembilangnya adalah 2, penyebutnya adalah 10. 2/10. Langkah kedua, sederhanakan bentuk pecahan yang diperoleh tersebut. 2/10 masih bisa disederhanakan. Ingat materi sebelumnya, cara menyederhanakan pecahan. Cara menyederhanakan pecahan adalah dengan cara membagi penyebut dan pembilang dengan angka yang sama, sehingga penyebut dan pembilang tidak dapat dibagi lagi. Atau cara mudahnya kita bagi pembilang dan penyebut dengan FPB-nya. 2 dan 10, maka kita akan bagi dengan 2. 2 dibagi 2 adalah 1, dan 10 dibagi 2 adalah 5. Maka pecahan biasa dari pecahan desimal 0,2 adalah 1,5. Sekarang contoh berikutnya. 0,35. Karena ada 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 100. Dan pembilangnya berapa? Pembilangnya adalah 35. Jadi 35/100. Kita sederhanakan. Caranya seperti tadi, kita gunakan FPB-nya. Maka 35 kita bagi dengan 5, dan 100 kita bagi dengan 5 juga. 35 dibagi 5 adalah 7, dan 100 dibagi 5 adalah 20. Sampai sini sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjutkan dengan mengubah pecahan biasa menjadi persen. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen, maka penyebut harus diubah menjadi 100. Perhatikan contoh berikut ini. Ada 2 cara untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen. Sekarang kita perhatikan cara yang pertama. 2/5. Untuk
mengubah penyebutnya menjadi 100, maka 5 kita kalikan 20. Penyebut kita kalikan 20, maka pembilang kita juga kalikan 20. 2 dikali 20 adalah 40, dan 5 dikali 20 adalah 100. Maka penyebutnya sudah menjadi 100. Sekarang kita langsung bisa ubah menjadi persen. Ingat, persen adalah per 100. Maka 40 per 100 adalah 40%. Sekarang kita akan menggunakan cara yang kedua. 2 per 5 kita kalikan 100%. 2 kita kalikan 100, kemudian kita bagi 5. 2 dikali 100 adalah 200, 200 dibagi 5, berapa hasilnya? Ya, 200 dibagi 5 adalah 40. Jadi, 2 per 5 persennya adalah 40%. Kita lanjutkan. Sebaliknya kita akan mengubah persen menjadi pecahan biasa. Perhatikan contoh berikut ini, 25%. Ingat, persen adalah per 100. Maka pecahan biasanya adalah 25 per 100. Belum selesai. Karena 25 per 100 masih bisa disederhanakan, mari kita sederhanakan pecahan 25 per 100. Caranya sama, kita ingat kembali. Penyebut dan pembilang kita bagi dengan angka yang sama. 25 kita bagi 25 dan 100 kita bagi 25. Hasilnya adalah 1 per 4. Jadi pecahan biasa dari 25% adalah 1 per 4. Selanjutnya kita akan mengubah pecahan desimal menjadi persen. Untuk mengubah pecahan desimal menjadi persen, caranya adalah sebagai berikut. Langkah pertama, ubahlah desimal ke bentuk pecahan berpenyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Dan langkah kedua adalah dari bentuk pecahan diubah ke bentuk persen. Perhatikan contoh berikut. Cara pertama, 0,57, maka pecahan biasanya adalah 57 per 100. Ada dua angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 100. Karena 57 penyebutnya sudah 100, maka bisa kita langsung jadikan persen. 57 per 100 adalah 50%. Cara kedua, 0,57 kita kalikan 100%. 0,5 dikali 100 adalah 57. Jadi, persen dari pecahan desimal 0,57 adalah 57%. Sampai sini sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke yang terakhir. Kita akan mengubah persen menjadi pecahan desimal. Untuk mengubah persen menjadi pecahan desimal adalah sebagai berikut. Yang pertama, langkahnya adalah mengubah persen ke bentuk pecahan berpenyebut 100 dan seterusnya. Yang kedua, dari bentuk pecahan kita ubah menjadi bentuk desimal. Perhatikan contoh berikut, 15%. Maka pecahan biasanya adalah 15 per 100 dan desimalnya karena 100 ada dua angka di belakang koma, jadi 0,25%. Sampai sini sudah paham? Kalau sudah paham semua materi tentang mengubah pecahan sudah kita pelajari. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.